Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah ada di materi Advanced Accounting untuk chapter 6, yaitu terkait dengan topik Elimination of Unrealized Profit on Intercompany Sales of Inventory. Nah, jadi dari topiknya aja kita tahu ya bahwa kita sekarang akan ngomongin terkait dengan eliminasi yang akan terjadi pada penjualan antar perusahaan di dalam consolidate ini. Ya, jadi sebelum kita mulai ke hitung-hitungannya bagaimana, jurnal eliminasi dan lain sebagainya, mungkin ada beberapa term yang akan saya sampaikan dulu nih. Kira-kira syaratnya tuh gimana sih penjualan yang akan dilaporkan dalam laporan konsolidasi? Oke, kita sama-sama lihat ya. Yang pertama itu yang akan saya kenalkan kepada kalian istilahnya adalah sebagai consolidate entity. Jadi yang namanya perusahaan ketika dia konsolidasi, yang pertama dia pasti punya parent company atau perusahaan induknya atau perusahaan komandonya ya. Dan si perusahaan induk ini atau parent company ini biasanya akan punya subsidiary. Nah, yang selama ini kita tahu yang mungkin juga teman-teman udah pelajari dari part-part sebelumnya, chapter-chapter sebelumnya yang udah pernah kita bahas. Nah, itu kan kebanyakan mayoritas saya hanya menggunakan satu subsidiary, tapi mungkin aja di mana perusahaan itu punya lebih dari satu subsidiary. Contohnya di sini ada subsidiary 2. Ya, jadi ada parent, ada subsidiary 1 dan ada subsidiary 2. Mungkin di luar sana ada perusahaan yang punya subsidiary 3 dan lain sebagainya seperti yang sudah saya contohkan di chapter 1 ya, di mana Alpha Group itu punya beberapa anak perusahaan ya. Oke. Nah, yang namanya penjualan, ketika kita ngomongin penjualan dari inventory pada consolidate entity itu harusnya tidak terjadi ya, walaupun sebenarnya terjadi tapi dia nggak masuk dalam laporan consolidate, jadi dia nggak akan masuk nih ya. Jadi penjualan yang akan tercantum dalam laporan konsolidasi adalah penjualan dari consolidate entity, di mana itu adalah parent dan subsidiary-subsidiary-nya kepada pihak di luar dari consolidate entity. Jadi consolidate entity itu adalah kayak satu supaya gampang ngegambarinya mungkin kayak satu rumah gitu lah ya. Satu rumah di mana ada orang tua dan anak-anaknya. Ya, nah jadi harusnya yang namanya transaksi penjualan kan nggak mungkin ya terjadi antara papa dengan mama atau papa dengan anak, itu kan tidak lazim terjadi gitu ya, walaupun mungkin terjadi tapi tidak akan muncul atau tidak akan diketahui oleh publik gitu ya. Nah jadi that's why kenapa kalau misalnya andaikan kita ngomongin consolidated financial statement, penjualan antara si anggota dalam consolidated entity ini pun tidak akan diketahui oleh pihak luar. Sehingga yang tercantum dalam consolidated financial statement hanya penjualan antara consolidated entity ini kepada pihak luar. Nah, sekarang kita lihat penjualan antara si consolidated entity ini akan ada 3 tipe. Ya, ada 3 tipe. Yang pertama itu adalah downstream sales ya. Downstream sales itu ya namanya juga down ya. Mungkin teman-teman supaya gampang ingatnya down, up atau horizontalnya aja ya. Kalau down berarti dari atas ke bawah. Berarti itu adalah penjualan dari parent kepada anak perusahaannya. P kepada S. Ya, ada istilah lain yaitu adalah upstream sales. Upstream sales ya namanya juga up gitu karena berarti dari bawah ke atas. Berarti ini adalah penjualan dari subsidiary kepada parent. Oke. Nah, ini kan anggapannya kalau tadi kita mengumpamakan keluarga ya ini berarti dari anak ke orang tua. Ya, kalau dari anak ke orang tua itu adalah up. Oke, karena pangkatnya anak pasti lebih kecil dibandingin orang tua gitu kan ya. Dan juga kalau misalnya downstream berarti dari orang tua kepada anak. Ya walaupun ini nggak bisa kita benar-benar kita lihat secara oh ini sama banget, enggak. Saya hanya mengilustrasikan supaya kalian gampang untuk mengerti lah ya istilahnya gitu. Nah, lalu kalau misalnya antara anak perusahaan kepada anak perusahaan seperti di sini ya digambar ada S1 kepada S2 disebutnya adalah horizontal. Nah, seperti yang tadi saya ilustrasikan sebagai keluarga, yang namanya S kepada S yang lainnya atau subsidiary kepada subsidiary yang lainnya itu akan disebut sebagai brother and sister company. Ya, di mana si brother and sister company ini dia punya satu komando yaitu adalah parentnya atau orang tuanya ya, sama lah ya kurang lebih kalau misalnya saya tadi ilustrasikan sebagai keluarga. Oke, nah transaksi jual beli di antara
mereka ini ya, dimana mungkin lebih banyak lagi nantinya ketika kita udah lihat di dunia real, itu tidak akan pernah tercatat di dalam laporan keuangan. Jadi kalau misalnya andaikan ada pemindahan inventory gimana? Ya udah, anggapannya cuma pindah aja, tidak dijual. Dan nggak ada pihak yang penjual, nggak ada pihak pembeli, hanya dipindahkan saja. Dan profitnya baru akan diakui ketika produk tersebut sudah terjual kepada pihak luar. Ya, jadi kenapa ketika profit and loss dari yang belum terrealisasi, anggapannya kalau misalnya andaikan si P jual ke S. Nah, S-nya belum berhasil nih untuk jual kepada pihak lain, berarti dianggapnya dia belum realize. Karena tadi saya bilang bahwa profit akan terrealisasi ketika sudah dijual kepada pihak luar, ya. Kalau misalnya ada profit dan loss yang selama periode tersebut dia tidak terrealisasi, akan dieliminasi. Oke? Dia akan dieliminasi. Dia akan disebut sebagai unrealized intercompany profit dan akan dieliminasi ketika untuk mempersiapkan consolidated financial statement. Intinya ketika terjadi penjualan antara perusahaan-perusahaan di dalam consolidated entity, itu harusnya tidak ada profit kecuali sudah dijual kepada pihak lain, ya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman tolong pahami dulu terkait dengan hal itu. Oke, kita sekarang coba lanjut lagi. Nah, kalau di financial statement objektifnya, financial reporting objektifnya, dia akan bilang bahwa consolidated sales, penjualan konsolidasi, itu hanya penjualan kepada pihak di luar dari affiliate group atau di luar dari consolidated entity. Ya, di luar dari consolidated entity atau affiliate group. Jadi kalau misalnya masih di dalam affiliate group, itu nggak dianggap sebagai penjualan dan harus dieliminasi. Oke, dan kedua, cost of sales atau cost of goods sold atau harga pokok penjualan atau modalnya dari penjualan tersebut, ya, yang akan masuk ke dalam laporan keuangan itu adalah yang terjual kepada pihak di luar dari affiliate group. Ya, jadi kalau misalnya andaikan cost of goods sold yang terjadi antara P dan S, oke, parent dengan subsidiary, itu akan diakui sebagai penjualan kalau misalnya si S ini berhasil menjual kepada pihak lain. Nah, nanti mungkin kita akan lebih paham ketika kita melihat contoh kali ya. Dan yang ketiga adalah yang namanya inventory yang tercatat itu adalah sesuai berapa cost dari affiliate group. Oke, jadi tidak boleh mengandung profit. Ya, jadi gini maksudnya teman-teman ya. Kalau misalnya andaikan kamu jual nih, misalnya P beli inventory seharga 500 misalnya. Lalu dia jual kepada S. P jual kepada S inventorinya seharga 700. Oke. Nah, lalu si S ini jual kepada PT X seharga 1000. Nah, nanti ini kan ada profit nih. Ada profit 200, di sini ada profit 300, ya kan? Berarti anggapannya harusnya dia mencatat profit 500 ya kan, kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa si P dan S itu terjadi penjualan. Tapi kenyataannya 500-nya itu bukan dianggap dari 200 di plus 300. Enggak. Kenapa? Karena penjualan ini tuh anggapannya tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah kita numpang lewat S, numpang nih ya. Tolong dong jualin barang saya. Tanpa ada dapat profit apapun, tanpa ada imbalan apapun. Lalu si S itu jual kepada PT X. Jadi sales yang diakui adalah sebesar 1000. Sales yang 700 tidak pernah ada. Lalu cost of goods sold yang dicatat di dalam laporan konsolidasi itu adalah 500, bukan 700, karena 700 ini tidak pernah dianggap ada, ya. Jadi gross profitnya tetap memang 500, ya, tapi bukan dari penjumlahan antara 200 dengan 300, tapi lompat, seolah-olah si P langsung jual ke PTX lewat si S, tapi S itu hanya kayak numpang lewat doang gitu loh ya. Oke, saya harap ini teman-teman ngerti ya. Dan nanti si S harusnya mencatat nilai inventory, andaikan dia sisa, itu tidak boleh ada profitnya. Ini kan anggapannya profit ya, tidak boleh mengandung profit ya. Oke, nah tujuan ini adalah untuk mengeliminasi efek
dari intercompany sales supaya dianggap tidak pernah terjadi, ya. Oke, di sini udah mulai contoh. Mungkin kita baca soalnya dulu. Nanti kita akan coba lihat bagaimana ngerjainnya, bagaimana sistematisnya sampai akhirnya si jurnal tersebut itu muncul, ya. Oke, kita sama-sama lihat. Di sini ada PTP Perkins memiliki kepemilikan pada Sheraton sebesar 85%. Dan Perkins Company menjual kepada Sheraton. Berarti ini P jual ke S. Ini disebut sebagai downstream, ya. Nah, di sini juga disebutin sih, ini downstream sales, ya. Oke. Nah, lalu dibilangnya bahwa dia menjual, si Perkins ini menjual 20% di atas cost-nya. Berarti kita akan nyari kira-kira berapa sih sales-nya, oke, atau berapa sih cost-nya, tergantung dari informasi selanjutnya yang kita ketahui. Nah, di tahun 2015 diketahui sales amount. Oh, di sini kita udah ketahui sales amount, ya. Berarti nanti kita akan cari cost-nya kira-kira berapa, ya. Sales amount itu adalah 450.000 dan juga 486.000. Nah, berarti kita akan cari ini cost-nya kira-kira berapa. Cara cari cost, ya. Cost-nya itu adalah mungkin ini supaya gampang, ya. Sales dibagi 100% ditambah sama markup. Oke, ini rumus yang mungkin harus kalian pegang ya teman-teman ya. Sales dibagi 100% tambah markup. Berarti kalau kita mau cari cost-nya, kita tahu bahwa salesnya itu adalah 450.000. Kita hitung 2014 dulu. Kita bagi sama 100%. Ditambah dengan markup-nya adalah 20%. Markup dari cost-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini totalnya adalah 375. Oke, jadi kamu boleh nih keep untuk rumus yang pertama. Nanti kita akan lihat ketika rumusnya itu adalah markup dari sales price ya. Nanti kita akan lihat. Ada contoh lainnya. Oke, nah kita udah dapat bahwa kita punya cost adalah 375. Penjualan kita adalah 450.000. Ya, nanti kita akan pakai dua cara. Ini di mana asumsi yang pertama adalah si Sheraton Company menjual seluruh inventory yang dia beli dari Perkins. Ini yang pertama. Dan variasi keduanya itu adalah, oke, kita akan coba lihat di sini. Ini penjualan antara P kepada S, Perkins kepada si Sheraton. Penjualannya itu adalah 450.000. Lalu cost-nya dari si Perkins ya, cost-nya P di sini saya tulis ya, itu adalah sebesar 375.000. Oke. Nah, lalu kita akan asumsikan, saya tambahin asumsi ya. Kan dia bilang di situ bahwa si P ini asumsi pertama, ini yang pertama, bahwa si S ini berhasil menjual kepada outsider. Oke, ini saya tulis out aja. Dengan penjualan supaya nanti dapat untung ya, itu adalah 600.000. Oke, nah cost-nya si S, itu adalah sebesar 450.000. Ya dong, karena dia kan belinya dari si P. Ya, nah kita coba lihat jurnalnya satu persatu supaya nanti kalian ngerti kenapa sih muncul jurnal eliminasi tersebut. Ya, oke, yang pertama kita lihat dari sisi P. Ya, kita lihat dari sisi P. Ketika penjualan, P itu akan mencatat. Kita asumsikan bahwa dia nyatetnya itu adalah secara cash ya, supaya nggak bingung. Ya, kita nggak usah bingung eliminasi untuk si AR dan AP-nya lagi ya. Kita asumsikan dia dapat cash dan dia ada sales sebesar 450.000. Nah, ini saya agak pelan-pelan ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian nggak ngantuk dengerinnya karena kalian harus paham di bagian ini untuk nanti maju ke depan-depannya supaya lebih gampang ya. Lalu dia akan nyatet adanya cost of goods sold atau COGS dan juga inventory, pengurangan dari inventory dia sebesar 375. Oke, berarti nih di laporannya ini kita ngomongin bukunya financial statement punyanya si P. P itu akan mencatat sales dan COGS
sebesar 450.000 dan 375. Berarti dia anggap dia punya pendapatan atau profit sebesar 75. Ini udah dicatat sama si sama si P. Nah, kita lihat dari sisinya si S. Si S itu akan mencatat adanya purchase dan dia bayar cash sebesar 450.000. Oke, purchase atau dia boleh nyatat inventory dan lain sebagainya. Tapi kita asumsikan bahwa di dalam laporan keuangannya si S, financial statement yang punya si S itu nyatat bahwa dia punya inventory sebesar 450.000 yang siap dia jual. Oke, nah sekarang dia jual nih kepada si PT outsider ini. Oke, ini jual jurnal pembelian dia, pembelian dari P, ya. Nah, ini jurnal penjualan. Oke. Penjualan ke outsider. Oke, ke outsider. Oke. Nah, dia akan catat si S ini akan catat adanya cash. Jadi kita anggap cash aja lah ya supaya nggak bingung ya. Habis itu pada sales sebesar 600.000 ya. Lalu ada COGS dan juga ada inventory sebesar 450.000. Oke. Nah, ini berarti ditambahin lagi nih. Berarti dia ada catat adanya sales 600.000 dan adanya COGS 450.000. Oke, berarti dia punya keuntungan sebesar 150.000. Ya. Nah, ini punyanya si S. Nah, sekarang kita lihat nih, punyanya si outsider, PT outsider. Sebenarnya ini nggak ada juga nggak apa-apa sih, cuma supaya lebih lengkap aja lah ya kalian pahamnya. Oke, di sini si outsider akan berarti purchase dan ada cash sebesar 600.000. Ya, nah di sini teman-teman, kalian harus hati-hati dan berusaha untuk tetap ngikutin ya teman-teman ya. Gini, tadi kan ini udah laporannya si P, udah laporannya si S, udah. Tapi kalau kita lihat nih teman-teman, berarti ketika kita bikin consolidated financial statement di mana mereka menggabungkan, saya bikin di tengah-tengah sini ya, saya menggabungkan antara P plus S. Kita gabungin berarti inventorinya udah no problem dong ya, karena inventorinya udah nol. Inventorinya di P dia udah keluarin sebesar 375 dan si inventorinya si S udah dia keluarin juga. Oke, itu udah no problem. Nah, tapi yang akan jadi masalah adalah dia hanya boleh mencatat penjualan yang terjadi kepada outsider. Berarti penjualan yang terjadi kepada outsider, sales-nya ini harus muncul 600.000. Padahal kalau misalnya andaikan salesnya si P ditambah dengan salesnya si S, itu totalnya adalah 1.050.000. Dapat dari mana sih? Dapat dari ini nih teman-teman. Nih, 600.000. Ya, sebentar ini saya bedakan warna supaya nanti lebih paham ya. Jangan hijau lagi. Oke. Nah, ini 600.000 ditambah dengan 450. Kalau misalnya kita masukin dalam consolidated financial statement, berarti harusnya muncul adalah 1.050.000. Padahal ini angkanya salah. Kenapa? 450.000-nya itu nggak ada. Oke, berarti yang pertama akan kita eliminasi yaitu adalah sales yang senilai 450.000. Oke, nah itu kenapa jurnal pertamanya itu adalah sales ya, account pertamanya. Lalu yang kedua, di dalam consolidated financial statement tadi dibilang bahwa cost of goods sold yang akan muncul hanya cost of goods sold yang dijual kepada pihak luar. Jadi yang dijual kepada pihak luar itu kan sebenarnya inventorinya si P dong ya kan. Nah berarti dia akan mencatat angka yang ini teman-teman. Ya, dia akan mencatat hanya angka yang ini 375. Jadi di sini di laporan keuangannya nanti angka yang tercatat adalah 375. Oke, nah berarti ada COGS yang tidak boleh masuk nih teman-teman. Itu adalah terkait dengan si COGS-nya punyanya si S. Oke, berarti anggapannya
purchase-nya juga nggak pernah ada dong, ya nggak sih? Nah, makanya di sini akan muncul purchase atau COGS ya, sebesar 450.000. Oke. Nah, sama jurnalnya jadinya kurang lebih begini. Jadi anggapannya ini kan udah nggak ada nih ya. Udah nggak ada. Salesnya muncul. Oke. Lalu cost of goods sold yang muncul yang ini. Ya, jadi udah benar nih ya. Berarti anggapannya kalau misalnya di sininya dia ada purchase juga. Tadi saya lupa catat, ada purchase, berarti purchase-nya itu udah hilang juga ya. Makanya muncul jurnal pertama, yaitu adalah terkait dengan ini. Ya, ini jurnal 1 nih teman-teman. Dia kenapa muncul? Karena si salesnya kamu hilangkan. Sales antara P dengan S kamu hilangkan. Dan cost of goods sold dari S kepada pihak luar juga dihilangkan. Oke, jadi yang akan muncul adalah seperti ini. Nah, saya harap sih sampai di sini kalian teman-teman ngerti dulu ya. Dan inventory-nya no problem. Kenapa? Nggak ada lagi yang tersisa. Anggapannya semua penjualan sudah terrealisasi ya, karena udah semuanya pindah kepada pihak luar. Anggapannya penjualan udah terjadi nih ya. Nah, lalu profitnya juga sudah realize ya. Jadi profitnya itu adalah sebesar 225.000, yaitu antara selisih 600.000 penjualan kepada pihak luar dan cost of goods sold dari si PTP ya. Ini dapatnya 225. Oke. Nah, ini ketika dia berhasil menjual semua. Nah, kalau nggak berhasil menjual semua gimana? Ya, oke, kita coba lihat ya. Sekarang kita coba beralih kepada asumsi bahwa dia dijualnya hanya sebagian, ya. Oke, kita akan masuk ke asumsi kedua, di mana sepertiganya ini masih sisa di bukunya si S dan 2/3-nya terjual kepada pihak luar. Ya, nah ada beberapa data yang kita perluin. Pertama, kita harus lihat dulu penjualan antara S dengan P. Salesnya itu adalah sebesar 450.000. Cost-nya sebesar 375. Ini udah dihitung dari yang tadi ya, yang pertama ya. Lalu kita akan lihat berarti yang terjual berapa nih? Jual antara S dengan outsider. Ya, outsider. Oke. Nah, di sini akan ada 3 data ya. Pertama itu adalah salesnya berapa, hasil penjualan dari si S kepada outsider, lalu COGS-nya berapa, dan COGS versinya si P itu berapa. Ya, kenapa sih? Karena supaya nanti kita bisa tahu berapa sih profit yang dari si P udah catat tadi, yang udah terrealisasi, yang belum nanti akan kita eliminasi gitu ya. Nah, kita anggap ini kan dia berarti jual 300.000 ya. Ini COGS-nya si S 300.000 dari mana? Dari 450.000 dikali dengan 2/3-nya. Ya, itu adalah 300.000. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita anggap ini kita jual dengan harga 400.000 lah ya. Kita untung lagi 100.000. Oke, ini berarti ada profit 100.000. Lalu kalau dilihat dari cost of goods sold si P, ini cost of goods sold si P, berarti kita bisa ngambil juga 375 kita kali dengan 2/3, 2/3 ya. Nah, kita akan dapat 250.000. Berarti anggapannya kan sebelumnya si P itu udah mencatat pendapatan dia itu adalah 75.000. Lalu sama si S dia udah merealisasikan 50.000-nya. 50.000-nya ini udah beneran ada gitu ya. Berarti masih ada 25.000 yang masih nyisa nih di laporan antara si P dengan si S. Ya, masih disisa nih ya. Nah, terus kita nggak usah lihat dulu di outsidernya supaya nanti kamu nggak bingung ya. Nah, berarti ini kita lihat sisa di S. Sisa di S, dia itu nyatet bahwa oke, saya punya inventory sebesar 450.000 tadinya, lalu saya sudah keluarkan 300.000, berarti saya masih punya inventory sebesar 150.000. Oke, nah padahal kalau misalnya menurut kacamatanya si P, inventory kamu kan 150, tapi inventory kamu itu adalah 125.000. Oke, kenapa? Karena 150.000-nya ini sudah mengandung unrealized profit sebesar 25.000. Jadi anggapannya udah nambah nih ya, tapi sebenarnya nilai realnya itu adalah 125. Ini nilai real. Ini adalah dari 125 punyanya si P ditambah 25.000 dari unrealized profit. Ya, di mana nanti kita akan hapus nih. Berarti yang akan kita hapus adalah si unrealized profit ini akan kita hapus juga. Oke.
Nah, sekarang kita coba lihat jurnalnya ya teman-teman ya. Nah, jurnal pertama dari P. P itu akan nyatet jurnal yang pertama adalah cash, supaya nggak ribet ya saya ambil cash pada sales sebesar 450.000. Lalu akan ada cost of goods sold dan juga inventory sebesar 375. Oke, lalu di S dia akan nyatet, oke, saya beli, purchase. Saya beli sebesar 450.000. Karena dia akan ngambil cost dari penjualannya si P dong ya. Dan dia akan bayar secara cash. Lalu dia jual nih S kepada pihak outsider. Dia jual kepada pihak outsider, dia akan nyatet adanya cash pada sales. Ini saya asumsikan ya, ini di PPT nggak ada sih teman-teman ya. Cash pada sales sebesar 400.000 dan ada cost of goods sold serta inventory sebesar 300.000. Ya, ini adalah punyanya si S kepada outsider. Oke, sekarang kita lihat apa aja sih yang masih ada di dalam laporan mereka. Ya, ini laporan mereka. Ini punyanya si P. P itu berarti nyatet, aku punya sales loh, dia bilang, sebesar 450.000. Lalu aku punya COGS sebesar 375. Ya, berarti saya punya profit sebesar 75.000. Si S nyatet juga, saya punya inventory yang pertama. Inventory sebesar 450.000. Lalu saya punya sales sebesar 400.000. Lalu saya punya COGS itu adalah sebesar 300.000. Berarti di sini saya punya profit 100.000. Oke, ini yang pertama ya sebelum kita lihat inventory-nya sekarang. Inventory-nya berarti kan tadi dia bilang dia punya inventory 450.000. Tapi inventory tersebut sudah dijual 300.000-nya. Berarti di laporannya punyanya si S, dia akan masuk sebesar 150.000. Oke, nah dia bikinlah consolidated financial statement. Nah, berarti di sini sales yang akan masuk itu adalah yang sebesar 400.000. Di mana kalau kita lihat dari cost-nya, cost of goods sold-nya, berarti kita nggak bisa ngambil yang di sini ya teman-teman. Kita tidak akan ambil yang 300, tapi kita akan ambil base dari 375. 375, kenapa tidak bisa ngambil yang 300.000? Karena 300.000 itu base-nya dari 450.000. Ya, 300.000 itu adalah 2/3 dari 450.000. Sedangkan cost of goods sold yang boleh tercatat adalah berdasarkan punyanya siapa nih awalnya barang ini, gitu ya. Karena awalnya barangnya punyanya si P, berarti kita pakai COGS-nya punyanya si P. 375 kita kali 2/3 atau dikali 2/3-nya, ya. Berarti cost of goods sold-nya yang tercatat itu adalah 250.000. Oke, sekarang kita ngomongin inventory. Inventory-nya mau dimasukin nih dari S kepada consolidated financial statement. Tapi kan dalam syarat ya bahwa yang namanya intercompany profit itu tidak boleh pernah masuk ke dalam consolidated financial statement. Padahal si 150.000 ini, ya 150.000 ini, itu dia mengandung 25.000 intercompany profit. Ya, berarti intercompany profitnya harus dikurangin sehingga di sini akan muncul inventory sebesar 25.000. Oke, nah ini kan ending inventory ya teman-teman ya. Berarti anggapannya ending inventory, kalau yang tadi kalian udah paham ya, berarti kan ini akan hilang nih. Ya, kalau misalnya kita lihat dari yang jurnal sebelumnya, ini akan hilang ya. Dan COGS yang ini akan hilang. Oke. Hilangnya itu adalah sebesar 450.000-nya itu, bukan berdasarkan 300 ya. Dia benar-benar literally hilang gitu ya. Nih, purchase nggak ada. Oke. Berarti jurnal pertama sama seperti tadi. Di sini saya tulis jurnal pertama ya. Sales, purchase, atau COGS. Sebesar 450.000.
Oke. Nah, ini jurnal pertama dan selalu sama. Pokoknya yang akan dieliminasi adalah berapa jumlah penjualan dan pembeliannya. Oke. Sekarang kita akan mengeliminasi si 25.000 ini. Oke. Berarti, sekarang kita lihat bahwa ternyata inventory yang ada di S itu kebesaran. Sehingga dia akan masuk ke sini, ke consolidated financial statement, harus dikurangkan 25.000. Jadi ketika nanti nyatat inventory-nya itu adalah sebesar 125. Karena memang itu cost-nya gitu ya. Nah, berarti yang pertama untuk jurnal kedua kita akan mengeliminasi si inventory. Inventory akan kita kurangkan sebesar unrealized profit dari intercompany transaction gitu ya. Jadi karena tadi si 150.000 yang masih sisa di S itu mengandung nilai intercompany profit 25.000 sehingga kita harus keluarin. Nah, kalau ending inventory di laporan statement of financial position atau balance sheet-nya itu kita kurangkan, berarti untuk di ending inventory perhitungan COGS itu juga harus kita kurangkan ya. Nah, mungkin supaya nanti sedikit nge-review supaya kalian ada bayangan ya teman-teman. Kalian ingat kan ya yang namanya rumus HPP atau COGS itu mulai dari beginning inventory. Ya, di beginning inventory itu kan ada di posisi debit ya, ditambah dengan purchase. Net purchase di sini ya teman-teman, dan pasti posisinya debit dikurang dengan ending inventory. Oke, ending inventory. Berarti kalau misalnya kita lihat ending inventory harusnya posisinya kredit dong, supaya nanti bisa mengurangkan si debit-debit ini. Ya, sehingga muncul HPP. Nah, ending inventory ini itu juga harus kita kurangkan. Oke, ketika ending inventory di balance sheet atau statement of financial position kita kurangkan, berarti ending inventory dalam rumus COGS juga harus kita kurangkan. Nah, kalau di sini dia posisinya kredit, berarti akan kita debitkan ya, ending inventory. Pada laporan income statement harus kita kurangkan juga sebesar 25.000. Ketika ending inventory kita kurangkan, berarti harga pokok penjualan pasti nambah. Ya. Dan harga pokok penjualan nambah akan mengakibatkan net income kita itu juga bertambah. Oke. Jadi ini ya teman-teman, konsepnya kita akan net income-nya dia akan berkurang. Ya, kalau harga pokok penjualan bertambah berarti net income-nya itu pasti akan berkurang. Ya, dia akan berkurang. Oke. Jadi jurnal kedua adalah seperti ini. Ya, jadi untuk transaksi di mana masih ada sisa, jurnal pertamanya itu pasti sama seperti yang tadi ya. Sales pada purchase untuk mengeliminasi si purchase yang dilakukan antara P dengan S 450.000. Lalu yang kedua kita akan mengkurangkan ending inventory dan juga inventory-nya dari nilai sisa dari unrealized profit-nya, yaitu adalah 25.000 sisa. Karena dari penjualan dari si S kepada outsider, 50.000-nya udah terjadi, udah terrealisasi. Ya, 50.000 dari mana? Nih teman-teman, dia punya cost adalah sebesar 300, lalu dari S itu cost-nya adalah 250.000, sehingga dia sudah terrealisasi 50.000-nya. Ya. Nah, lanjut nih, di sini ada sedikit lanjutan ya. Nah, ketika kita masih punya sisa ending inventory ya dari pembelian intercompany itu, berarti kita akan ada jurnal ketiga yang akan kita lakukan di awal tahun setelahnya. Ya, berarti anggapannya kalau ini 2014, di tahun 2015-nya kita akan mencatat adanya pertama, tadinya ending inventory kita itu kan udah kita kurangin. Ya, udah kita kurangin supaya HPP-nya semakin naik sehingga net profit-nya turun. Nah, di jurnal ketiga ini kita mengasumsikan bahwa 25.000-nya ini sudah terrealisasi di tahun berikutnya. Sehingga kita akan mengurangkan beginning inventory. Oke, mengurangkan beginning inventory supaya nanti si HPP-nya akan turun. Ya, kebalikannya, kalau tadi ini kita turunin
supaya nanti HPP-nya jadi naik dan ini kebalikannya ya. Jadi beginning inventory-nya kita turunin supaya HPP-nya juga ikut turun 25.000. Nah, kalau HPP-nya turun berarti nanti net income-nya akan naik ya, karena kita kan akan merealisasikan si 25.000 ini. Kalau tadi kan dia harus kita bikin HPP-nya lebih tinggi karena si 25.000 ini harus kita keluarin dulu. Karena kalau sekarang berarti anggapannya 25.000 ini kita masukin, tapi pada financial statement tahun 2015. Ya, saya harap sih kalian nggak bingung ya. Nah, karena kita sudah menurunkan juga di sini beginning inventory-nya, maka kita akan juga mengurangkan pada beginning return earning sebesar 25.000. Ya, jadi ini untuk awal tahun berikutnya. Kenapa kita mengurangkan dari yang sebelumnya? Karena anggapannya sebelumnya itu HPP-nya kebesaran di tahun sebelumnya. Di tahun 2014 HPP-nya kebesaran sehingga sekarang cost-nya si HPP itu kita kurangin supaya nanti HPP-nya semakin kecil sehingga memunculkan yang namanya profit. Oke, nah jadi teman-teman supaya kalian gak bingung, tolong kalian perhatikan lagi terkait dengan rumus ini. Ya, ketika si ending inventory-nya ini kita turunin, bagaimana efek terhadap HPP, dan ketika beginning inventory-nya ini kita turunin, bagaimana efek terhadap HPP. Karena nanti kalau HPP-nya itu naik, maka net income-nya itu akan semakin rendah. Kalau HPP-nya ini dia semakin rendah, maka net income-nya akan semakin besar. Nah, di tahun 2015 mungkin sama aja, nanti balik lagi sama aja ya teman-teman ya. Ntar coba kita pindah ke PPT dulu. Nah, ini ya teman-teman yang tadi saya bahas untuk jurnal pertama. Ini jurnal pertama. Nah, ini jurnal kedua. Oke, dia ada sales. Ini tahun 2014 ya. Dan di 2015, nah ini mungkin alternatif, nanti coba kalian perhatikan saja ya. Di sini ada untuk yang jurnal ketiga ya, beginning return earning pada beginning inventory. Oke, supaya nanti HPP-nya akan semakin turun dan net income-nya semakin bertambah ya. Oke, nah ini teman-teman mungkin bisa kalian perhatikan kalau jurnal 3 ini akan terjadi beginning return earning pada beginning inventory hanya ketika metode yang kamu pakai adalah cost atau partial equity. Tapi kalau misalnya kamu pakai complete equity method, nanti yang akan muncul adalah investment account. Jadi nanti jurnalnya itu adalah investment pada beginning inventory sebesar 25.000. Oke, ini adalah tahun 2014. Sekarang tahun 2015-nya gimana? Sama, kurang lebih kayak tadi. Pertama, dia punya penjualan sebesar 486.000. Kalau dihitung cost-nya, yaitu adalah dibagi dengan 1,2 atau 120%, yaitu adalah 405. Oke, sehingga gross profit-nya adalah 81. Sedangkan yang dijual dan realized profit-nya adalah 54. Jadi masih ada unrealized, itu ada sebesar 27.000. Yang pertama, jurnal itu adalah sales pada purchase. Purchase di sini bisa bareng sama COGS gitu ya. Sebesar 486.000. Lalu jurnal kedua kita akan catat itu adalah ending inventory pada inventory sebesar dari unrealized gain-nya, unrealized profit-nya ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini mungkin di sini ada ya teman-teman ya. Jadi saya coba hapus dulu sambil saya tampilkan kepada kalian. Oke. Nah, nanti di tahun berikutnya gimana? Tahun 2016 ya udah tinggal balik aja. Karena ini dia pakai metode cost atau metode partial equity, kita asumsikan bahwa di sini ada return earning, beginning return earning dan inventory, beginning inventory ya, sebesar 27.000. Nah, ini beginning inventory, ini beginning return earning. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita kan dari tadi kita baru ngomongin downstream, di mana P jual ke S. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama terkait dengan NCI.
Kalau misalnya, supaya gampang nih ya, supaya kalian nggak bingung dengan mungkin kalian mau baca bahasa Inggrisnya atau bagaimana ya, supaya nggak bingung ya teman-teman. NCI itu hanya akan kebagian ketika dia adanya transaksi itu adalah upstream dan juga horizontal. Kenapa? Karena kan si NCI ini muncul karena ada sisa kepemilikan dari P kepada S. Misalnya P memiliki S sebesar 80%, 20%-nya itu adalah punyanya si NCI. Ya kan? Nah, NCI hanya akan dapat kebagian dari eliminasi si sales ini adalah ketika ada transaksi upstream dan horizontal. Downstream gimana? Downstream nggak usah pusingin yang namanya NCI. Ya, karena parent tidak harus membagi apapun kepada si NCI. Ya, oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Modification calculation of the non-controlling interest applied only when subsidiary is selling affiliate upstream and horizontal. Dia pokoknya hanya akan dapat ketika ada upstream atau horizontal untuk NCI, dan selling kepada downstream itu tidak akan dapat. Ya, not adjusting the necessary in calculation on the non-controlling interest. Jadi dia tidak akan dapat non-controlling interest, tidak akan pernah dapat ketika transaksinya itu adalah dari parent kepada subsidiary. Oke, nah part ini udah selesai teman-teman. Saya harapkan kalian ngerti dulu ya. Nah kalau misalnya kan teman-teman ada yang masih bingung dan lain sebagainya, mungkin boleh komen di bawah supaya saya baca dan bisa saya balas supaya bisa membantu kalian dalam belajar juga ya. Karena topik ini agak-agak susah-susah gampang gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya nanti dibutuhkan penjelasan lebih detailnya lagi, nanti saya akan buatkan additional video gitu ya. Nah part 1 kita selesai di sini teman-teman. Kita akan masuk kepada part 2 bagaimana ketika kita akan bikin work paper untuk cost method, dan nanti di part ketiga untuk partial equity dan part keempat untuk complete equity. Kurang lebih sebenarnya sama aja. Nah nanti mungkin lebih detail di cost method dulu ya teman-teman ya. Oke, kalau kayak gitu thank you teman-teman untuk attention-nya di part ini, dan sampai jumpa di part selanjutnya. See you next part. Bye-bye.